Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, dalam rangka untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya untuk memperoleh, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agama Islam ini. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ke-24 dari bulan Syawal tahun 1441 Hijriah ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Lebih-lebih adalah nikmat hidayatul iman wa hidayatul Islam. Kewajiban kita, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, adalah mensyukurinya dengan baik dan benar, menggunakan seluruh pemberian yang telah Allah berikan kepada kita itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada kita semuanya, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian wahai hamba-hambaku atas seluruh nikmat-nikmatku dan jangan pernah kalian kufur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, menggunakan dengan baik dan benar atas seluruh pemberian yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya nikmat-nikmat itu akan aku tambah untuk kalian. Saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu an-nahwi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Azza wa Jalla untuk memiliki hati yang ikhlas, hati yang diisi dengan semata-mata mengisahkan Allah Azza wa Jalla di setiap kita beramal.
Karena inilah modal utama untuk menggapai kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dan sesudahnya sudah barang tentu meneladani kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita diberikan kefahaman, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ini dengan baik dan benar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan ya Rabb untuk kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari pembahasan al-fa'ilu, naibul fa'ili, al-mubtada'u, dan al-khabaru. Sebelum kita melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lain dari pembahasan al-asma'ul marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu', sudah barang tentu dengan tanda rafa seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah dhammatain, ya. Jadi yang pertama adalah dhamma atau dhammatain. Yang kedua adalah al-alifu. Yang ketiga adalah waw sukun, dan yang terakhir adalah dhammatun muqaddarah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan isim-isim yang di-i'rab marfu' dengan tanda-tanda seperti yang telah disebutkan, maka izinkan saya untuk sekedar mengulangi ya ilmu yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Al-fa'il adalah isim marfu' ya dengan tanda-tanda sebagai berikut yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum, yaitu kata kerja aktif. Dan perlu diingat bahwa al-fa'ilu atau dalam bahasa kita disebut sebagai subjek atau pelaku dari sebuah kata kerja. Ada dua bentuk. Ada fa'il yang berbentuk isim zahir, ada pula fa'il yang berbentuk isim dhamir. Begitu pula yang kedua adalah pembahasan naibul fa'ili. Naibul fa'ili, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, adalah isim marfu. Sama ya dengan tanda-tanda rafa, dhamma ataupun dhammatain, alif, waw sukun ataupun dhammah muqaddarah yang terletak sesudah fi'il majhul. Ya, saya ulang sekali lagi, naibul fa'il adalah isim yang i'rabnya marfu, ya, bukan mansub, bukan majrur, apalagi apa? Majzum. Isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja pasif. Dan kemarin telah kita bahas bagaimana bentuk-bentuk wazan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Jadi terletak sesudah fi'il majhul ya, dan dia menggantikan kedudukan dari apa? Fa'il. Menggantikan kedudukan dari apa? Fa'il. Dan kemarin juga telah kita bahas bahwasanya naibul fa'il secara asal adalah ya, proses dari bentuk objek penderita atau maf'ul bihi
yang ditempatkan pada tempatnya apa? Fa'il. Sehingga tidak lagi i'rabnya apa? Mansub, akan tetapi telah berubah menjadi apa? Marfu. Itulah ya bentuk dari naibul fa'il. Sama dengan pendahulunya yaitu fa'il. Naibul fa'il bisa berbentuk ismun zahir, bisa pula berbentuk apa? Isim dhamir. Kemudian yang telah kita pelajari yang ketiga adalah al-mubtada'u. Ingat saudaraku dan saudariku seiman, azani wa azzakumullah, ketika kita mendapati jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang telah sempurna dan kalimat itu didahului dengan apa? Al-isim, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah kalimat apa? Kalimat ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Dan jumlah ismiyah, saudaraku dan saudariku, selalu ya, dia diawali dengan apa? Bentuk mubtada dan juga bentuk apa? Khabar. Ya. Dan pembahasan mubtada, pembahasan khabar, ya, i'rabnya sama dengan pendahulunya, yaitu apa? Fa'ilun dan naibul fa'il. Yaitu sama-sama i'rabnya apa saudaraku dan saudariku? Marfu'. Ya, sama-sama i'rabnya apa? Marfu' dengan tanda seperti yang tadi telah dijelaskan, dengan akhiran dhammah atau dhammatain, dengan akhiran alif, dengan akhiran wawu sukun, dan dengan akhiran apa? Dhammah muqaddarah. Nah, mubtada ya adalah isim ya yang mendahului jumlah ismiyah, yang mengawali jumlah apa? Ismiyah, dan dia adalah kata yang diterangkan. Seperti yang telah kita pelajari bersama, kata yang telah apa yang diterangkan. Dan kata yang diterangkan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, menjadi syarat ya, menjadi perhatian bagi kata sesudahnya. Bagi kata sesudahnya, yaitu kata yang menerangkan. Di mana kata yang menerangkan dalam jumlah ismiyah disebut dengan apa? Khabar. Jadi mubtada adalah kata yang menjadi perhatian bagi khabar. Apa maksudnya? Bila ya seperti yang kemarin telah kita pelajari bersama, bila mubtada di sini ya jenisnya mudzakkar ya, maka khabar harus mengikuti jenis mudzakkar. Bila mubtada di sini berjenis muannats, maka khabar pun harus berjenis apa? Muannas. Begitu pula dalam hal adad, dalam hal bilangannya, bila mubtada tersebut ya berbilang mufrad, khabar pun sama, harus mufrad. Bila mubtada berbilang mutsanna, khabar pun harus sama, harus mutsanna. Bila mubtada berbilang apa? Jama', maka khabar pun sama, harus berbilang apa? Jama'. Intinya khabar harus mengikuti apa? Mubtada dalam hal satu, i'rabnya, dua, jenisnya, dan yang ketiga adalah bilangannya. Mengapa? Karena mubtada ya di dalam jumlah ismiyah dijadikan sebagai acuan bagi khabar, bagi kata yang menerangkan. Dan kemarin telah kita singgung, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bahwa mubtada memiliki syarat sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Syaratnya dia harus berbentuk apa? Ma'rifah. Ya, harus berbentuk apa? Ma'rifah. Sedangkan khabar tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan dalam masalah nakirah dan ma'rifatnya. Hanya saja khabar yang harus kita perhatikan bersama, saudaraku dan saudariku seiman, dia ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah khabar mufrad. Bentuk yang kedua adalah
khabar ghairu mufradin. Dan khabar ghairu mufradin di sini ya, seperti yang telah kita ketahui bersama ya, dia terdiri dari 3 istilah. Ya, terdiri dari apa? 3 istilah. Yang pertama adalah khabar apa? Syibhul jumlah. Ya, khabar syibhul jumlah. Kemudian ya, yang terakhir afan ya, terdiri dari apa? Khabar ghairu mufrad di sini terdiri dari 2 ya, maaf, bukan 3. Yang pertama adalah khabar ghairu mufrad berbentuk syibhul jumlah, dan yang kedua adalah khabar berbentuk apa? Jumlah. Jumlah di sini, saudaraku dan saudariku seiman, harus kita ingat kembali ya, seperti yang telah kita pelajari, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah apa? Ismiyah. Nah, saudaraku dan saudariku seiman, itulah pembahasan sekilas mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari, yaitu jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat apa? Unsur mubtada dan unsur khabar. Dan mubtada i'rabnya wajib apa? Marfu', sedangkan khabar harus mengikuti i'rab apa? Mubtada. Dalam hal apa? Ketika khabarnya berbentuk apa? Khabar mufrad. Seperti yang kemarin telah kita pelajari. Karena ketika khabar itu berbentuk apa? Ghairu mufradin, baik itu syibhul jumlah yang di dalamnya terdapat apa? Al-jar wal majrur, ataupun apa? Al-dzarfu wal madhruf ya, maka tidak berlaku khabar i'rabnya mufrad dengan tanda apa? Nah, khabar i'rabnya apa? Marfu' dengan tanda dhammah, dhammatain, alif, waw sukun, begitu pula dhammah muqaddarah. Ketika khabar berbentuk ghairu mufrad, yaitu syibhul jumlah dan jumlah, maka dia mengacu kepada apa? Ya, kalimat atau mengacu kepada kaidah dalam kalimat tersebut. Syibhul jumlah jar majrur, syibhul jumlah dzaraf madhruf. Ya, seperti contoh yang telah kita pelajari bersama ya, yaitu kalimat misalnya kata al-waladu. Naam, al-waladu fil ghurfati. Naam, al-waladu fil ghurfati. Perhatikan, ini adalah mubtada, sedangkan ini adalah apa? Khabar. Jika saya bertanya, fil ghurfati di sini bentuknya apa? Syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah yang mana? Al-jaru wal majrur. Maka kita tidak boleh menanyakan, loh katanya khobar tadi i'rabnya marfu dengan tanda dhammah, dhammatain, alif, waw sukun, dhammah muqaddarah. Mengapa di sini kita tidak dapati fil ghurfati dhammah, dhammatain, fil ghurfati al-alif, fil ghurfati huruf waw, fil ghurfati dhammah muqaddarah? Ingat saudaraku saudariku, karena khobar di sini bentuknya adalah al-jar wal majrur. Apa? Atau syibhul na'am jumlah. Nah, begitu pula contoh syibhul jumlah adh-dzarf wal madhruf. Misalnya kita dapati kata at-tullabu. Na'am, at-tullabu apa? Amamal fasli. Nah, at-tullabu amamal fasli. Amamal fasli kedudukannya sebagai apa? Khabar. Bentuk khabar mufrad atau ghairu mufrad? Khabar ghairu mufrad. Syibhul jumlah atau jumlah? Syibhul jumlah. Al-jar wal majrur atau al-dzarf wal madhruf? Al-dzarf wal madhruf. Maka kita tidak dapati di sini khabar marfu'nya dengan dhammah dhammatin, marfu'nya dengan al-alif, marfu'nya dengan waw sukun, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Limadha? Karena ya dia tidak lagi berbentuk khabar mufrad tapi sudah ghairu mufrad. Begitu pula ya khabar yang berbentuk ghairu mufrad jumlah bisa berbentuk fi'liyah seperti yang telah kita pelajari bersama,
bisa pula berbentuk apa? Ismiyah. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, itulah sekilas ya kita mengulangi tentang pembahasan jumlah ismiyah yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat unsur kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan, dan kedua-duanya sekali lagi i'rabnya bukan mansub, i'rabnya bukan majrur apalagi majzum, akan tetapi marfu. Saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, yang berikutnya dari pembahasan al-asma al-marfu'ah, yang kelima adalah kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Tolong bisa dilihat ya di buku kita di halaman 105. Jadi kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya ini adalah masuk ke dalam pembahasan 7 isim yang i'rabnya harus apa? Marfu. Ya, saya ulang ya, bahwasanya 7 isim yang i'rabnya harus marfu itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana wa akhwatuha, khabaru inna wa akhwatuha, dan at-tawabi'u li ismil marfu. Pada kesempatan ini kita akan membahas ismu kana wa akhwatuha, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ya, ada baiknya ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ketika kita masuk ke dalam pembahasan ismu kana wa akhwatuha, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari jumlatun ismiyatun. Mengapa kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa jauh dari pembahasan apa? Jumlah ismiyah. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ya. Kana wa akhwatuha adalah kata yang masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Kata yang mempengaruhi apa? Ya, kedudukan i'rab istilah yang ada di dalam jumlah ismiyah. Dan perlu diingat saudaraku dan saudariku seiman bahwa jumlah ismiyah di dalamnya tidak lepas dari apa? Unsur mubtada'un dan apa? Khabarun. Ya, saya ulang sekali lagi, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang sempurna yang diawali oleh isim yang di dalamnya tidak lepas dari unsur apa? Mubtada'un dan unsur apa? Khabarun. Kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan. Dan dua kata tersebut seperti yang telah kita ketahui bersama, dua-duanya i'rabnya marfu. Akan tetapi saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ketika kalimat tersebut telah dimasuki, telah dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya, ya, baik itu kana, baik itu bata, baik itu sara, baik itu apa? Laisa dan seterusnya, kana, ya, kemudian apa? Maaf, bata, kemudian sara, kemudian laisa dan seterusnya, maka perlu kita ingat, perlu kita ketahui
Apa fungsi, apa kegunaan dari kana dan saudara-saudaranya ini? Ketika ya dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ingat, saudaraku dan saudariku, fungsi kana dan saudara-saudaranya termasuk di dalamnya bata, sara, laisa dan seterusnya. Fungsinya adalah, perhatikan saudaraku dan saudariku, tarfa'ul isma, kemudian apa? Wa tansibul khabar. Ya, ingat, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi fungsi kana wa akhwatuha ketika telah memasuki jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khabar, fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-ism adalah istilah lain dari apa tadi? Mubtada. Ya. Jadi mubtada di dalam jumlah ismiyah ketika telah dimasuki oleh kana dan saudaranya, maka i'rab dia tetap dalam keadaan apa? Saudaraku, saudariku, tetap dalam keadaan marfu. Sudah barang tentu dengan tanda rafa apa kemarin? Dhamma ataupun dhammatin, alif, waw sukun, kemudian apa? Dhamma, muqaddar. Tetap dalam posisi marfu. Hanya saja istilahnya tidak boleh lagi kita katakan sebagai mubtada, tapi sudah kita katakan sebagai apa? Ismu kana. Jika yang mendahului apa? Kana. Ismu bata, ismu sara, ismu laisa, ismu dan seterusnya. Ya, jadi tergantung yang mendahului apa? Mubtada tersebut. Jadi ketika saya membuat apa? Contoh, ya, di dalam sebuah jumlah apa? Ismiyah yang belum saya dahului dengan apa? Kana dan saudara-saudaranya. Perhatikan, ya. Misalnya di sana ada kata al-muslimu. Nah, al-muslimu faizun. Nah, al-muslimu faizun. Nah, sebelum dimasuki kana dan saudara-saudaranya, maka al-muslimu naqul mubtada'un, faizun naqul khabarun. Tapi ingat, ketika telah dimasukkan padanya apa? Kana dan saudara-saudaranya, ya, kana dan saudara-saudaranya dengan fungsi seperti yang tadi telah saya tuliskan, tarfa'ul isma wa tansibul khabara, maka selain ada perubahan i'rab di dalam kalimat ini, ada juga perubahan istilah penyebutan. Ya, perhatikan, maka jadilah kanal muslimu. Nah, mengapa tidak ada perubahan di sini? Mengapa tidak ada perubahan pada kata al-muslimu? Mengapa di sini tetap? Ingat bahwa kana wa akhwatuha tidak menjadikan apa? Isim yang terletak sesudahnya berubah i'rabnya. Hanya berubah istilahnya. Jadi kalau tadi al-muslimu kita katakan apa? Mubtada'un. Ya, karena isim yang mengawali jumlah ismiyah. Tapi di sini kanal muslimu, ya, dan seterusnya, setelah al-muslimu saya awali dengan apa? Kana dan saudara-saudaranya, maka al-muslimu di sini kita katakan apa? Ismu kana. Kalau misalnya saya awali dengan apa? Sara. Naam, maka al-muslimu saya katakan apa? Ismu sara. Kalau misalnya al-muslimu saya awali dengan apa? Kata laisa, maka al-muslimu saya katakan ismu laisa. Begitu pula seterusnya. Jadi dari sisi i'rabnya, yaitu marfu, ya, isim yang terletak sesudah kana dan saudara-saudaranya ini tidak mengalami perubahan. Hanya istilah penyebutan dari isim yang terletak sesudah kana dan saudara-saudaranya
tidak boleh kita katakan sebagai mubtada, tapi kita katakan sebagai apa tadi? Ismu kana, ismu sara, ismu laisa dan seterusnya. Nah, semoga hal ini bisa dipahami. Kemudian faizun. Apakah kata faizun di sini yang berakhiran dengan dhammatain tetap dengan akhiran dhammatain? Sudah barang tentu tidak, wahai saudaraku dan saudariku. Ingat, fungsi kana dan saudara-saudaranya adalah apa tadi? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat, menjadikan khabar ya, tidak lagi rafa tapi sudah menjadi apa? I'rabnya mansub. Sekedar mengulang saudaraku dan saudariku seiman bahwa alamatun nasbi li ism, tanda nasab untuk apa? Isim, seperti yang telah kita pelajari bersama. Di sana ada fathah ataupun apa? Fathatain. Kemudian di sana ada apa? Ya, kasrah ataupun apa? Kasratain. Kemudian di sana ada alif. Kemudian di sana ada ya sukun, dan di sana ada apa? Ya, fathatun muqaddarah. Ini adalah bentuk dari salah satu tanda baca isim yang di-i'rab apa? Mansub. Nah, faizun di sini adalah khabar. Ya, faizun di sini adalah apa? Khabar. Ketika telah saya awali kata sebelumnya dengan kana wa akhwatuha, maka tidak lagi marfu wahai saudaraku dan saudariku, tapi dia telah apa? Berubah menjadi mansub sebagaimana fungsi daripada kana dan saudaranya, wa tansibul khabar. Maka jadilah apa? Faizun menjadi apa? Na'am, faizan. Ya. Nah, faizan di sini apakah tetap kita katakan khobar begitu saja sebagaimana sebelumnya? Al-muslimu faizun. Seorang muslim itu adalah orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang beruntung. Apakah hanya khobar begitu saja? Ingat, selain kata faizun di mana ya kalimat tersebut telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, berubah i'rabnya dari rafa menjadi apa? Mansub. Penyebutannya, istilahnya pun sudah berubah. Tidak lagi khobar, tapi apa? Khobaru kana, khobaru sar, khobaru laisa, dan seterusnya. Jadi, saudaraku dan saudariku, inilah ya sekelumit tentang apa? Ismu kana wa akhwatuha. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Dan dalam pembahasan ini yang menjadi titik pembahasan adalah apa? Ismu kana dan saudaranya. Ya, ismu kana dan saudaranya, meskipun kita mendapatkan ilmu tentang perubahan khobar yang asalnya apa tadi? Marfu menjadi apa? Mansub. Yang asalnya tadi apa? Marfu menjadi apa? Saudaraku saudariku, na'am, mansub. Tapi fokus pembahasan kita adalah isim yang terletak sesudah kana dan saudaranya. Nah, dan perlu kita ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan apa? Ismu kana wa akhwatuha di sini, bahwa isimnya kana dan saudara-saudaranya ya tidak semata-mata berbentuk apa? Ismun zahir, tapi bisa pula berbentuk apa? Isim yang lainnya, ya, termasuk di dalamnya apa? Isim mabni, termasuk isim apa? Dhamir. Jadi tidak semata-mata berbentuk ismun zahirun seperti kata apa? Al-muslim. Bisa berbentuk apa? Isim yang lainnya. Nah, khusus untuk isim zahir, saudaraku dan saudariku seiman, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Maka ya kita harus memperhatikan tanda apa? Rafa'nya seperti yang telah kita apa? pelajari, yaitu apa? Dhamma atau dhammatain pada mufrad salah satunya, alif pada musanna, waw sukun pada asmaul khamsa ataupun jamak mudzakkar salim, dhamma muqaddara pada isim maksur, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ya sekali lagi wahai saudaraku,
ketika ya isim di sini bentuknya apa? Musanna, maka ingat tanda rafa musanna apa? Al alif. Maka al muslimani. Ya, al muslimani. Jadi kalau kita rubah kalimat al muslimu faizun menjadi bentuk musanna, menjadi bentuk apa? Musanna. Maka perhatikan i'rab musanna ketika marfu. Dengan apa? Saudaraku saudariku bil alifi. Maka berubahnya menjadi apa? Saudaraku dan saudariku, dia berubah menjadi akhiran ani. Ya, akhiran ani. Kanal muslimani. Perhatikan di sini kanal muslimani. Ya. Apakah tetap dia faizani? Ya. Apakah dia tetap apa? Faizani? Oh tidak. Ya. Dia harus menggunakan tanda musanna dengan bentuk lain. Yaitu bentuk akhiran apa? Akhiran aini. Nah, akhiran apa? Saudaraku saudariku aini. Limada? Ingat, fungsi kana dan saudara-saudaranya ya bukan apa? Sekedar menjadikan isimnya itu rafa, tapi ingat merubah khobar menjadi i'rab mansub. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa nasbul musanna, tanda nasabnya isim musanna bukan dengan akhiran apa? Ani, tapi dengan akhiran apa? Aini. Maka kata faizani berubah menjadi apa? Kanal muslimani na'am faizaini. Nah, faizaini. Di sini ada perubahan wahai saudaraku dan saudariku, sebagaimana al-muslimu faizun kanal muslimu faizan. Ya, jadi berubah yang asalnya dhammatain setelah diawali kana berubah menjadi apa? Fathatain. Yang asalnya apa? Dia faizani khabarnya setelah diawali oleh kana maka dia menjadi apa? Akhiran aini. Kanal muslimani faizaini. Disinilah al muslimani kita katakan apa? Ismu kana. Kemudian faizaini kita katakan apa? Khabaru kana. Dan ismu kana i'rabnya tetap ya sebagaimana sebelumnya yaitu marfu, sedangkan khabaru kana wajib berubah menjadi apa? I'rabnya mansub, salah satunya dengan tanda nasab ya sukun, ya dengan tanda nasab apa? Fathah fathatain, ya kasrah kasratain, alif dan seterusnya. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, begitu pula seterusnya ya ketika berbentuk apa? Jamak. Ketika berbentuk apa? Jamak. Ya. Maka kita harus memperhatikan bagaimana apa? Tanda ya nasab untuk apa? Jamak. Meliputi jamak mudzakkar salim, meliputi jamak apa? Muannas salim, meliputi jamak apa? Taksir, baik yang lil akil ataupun yang li ghairil akil. Begitu pula ketika apa? Ya, isimnya di situ adalah apa? Naam, bentuknya isim maksur, bentuknya isim apa? Manqus, maka kita harus ingat ya, seperti yang telah disebutkan di buku kita di halaman 30 ya, perubahan isim-isim tersebut ketika rafa tandanya bagaimana, ketika nasab tandanya bagaimana dan seterusnya. Nah, saudaraku saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, untuk pembahasan kana dan saudara-saudaranya di sini ya, sudah barang tentu yang harus kita ingat, yang harus kita pahami, harus kita sesuaikan dengan apa? Jenis isim sesudahnya. Mengapa? Karena kana dan saudara-saudaranya, saya bilang, mengapa kita harus memperhatikan jenis isim setelah kana dan saudara-saudaranya? Karena kana dan saudara-saudaranya ini masuk ke dalam kelompok apa? Fi'il. Masuk ke dalam kelompok apa?
fi'il, kata kerja. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di dalam jumlah fi'liyah atau di dalam jumlah apa? Ya, fi'liyah, baik itu fi'il fa'il ataupun fi'il naibul fa'il, bahwa fi'lun, kata kerja, harus mengikuti apa? Isim sesudahnya, kata sesudahnya dalam hal apa? Saudaraku, saudariku, jenisnya. Jika isim sesudahnya ini jenisnya apa? Mudzakkar, maka fi'il di sini, ya, saudaraku dan saudariku, wajib mengacu kepada dhamir huwa. Wajib mengacu kepada dhamir huwa. Begitu pula kana dan saudara-saudaranya, ya, baik pada bentuk fi'lul madhi ataupun pada bentuk apa? Fi'il mudhari'. Ya. Jika isim sesudah fi'il itu jenisnya apa? Muannats, maka fi'il sebelumnya harus mengacu kepada dhamir apa? Hiya. Sama, baik dia bentuknya fi'lul madhi ataupun ketika dia bentuknya fi'il mudhari'. Begitu pula dengan kana dan saudara-saudaranya. Jadi ketika kana al-muslimu faizan, ya, kata al-muslimu ini saya rubah menjadi apa? Al-muslimatu. Perhatikan baik-baik, saudaraku dan saudariku sini. Ketika kata apa? Al-muslimu ini saya rubah jenisnya menjadi kata apa? Al-muslimatu. Al-muslimatu. Saya mau bertanya kepada antum dan antunna, al-muslimatu di sini jenisnya mana? Jenisnya muannats. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya al-muslimatu di sini jenisnya muannats? Salah satunya ciri kata itu dikatakan muannats, isim itu dikatakan muannats bila dia berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Apa? Ta marbutah. Maka ketika mubtada'nya al-muslimatu, apakah khobarnya tetap apa? Faizun dengan bentuk mudzakkar seperti tadi? Tidak. Dia harus berubah juga menjadi jenis muannas. Maka izatun. Aisah. Al-muslimatu faizatun. Al-muslimatu faizatun. Ya, berubah di sini jenisnya. Karena mubtada dijadikan sebagai acuan oleh khabar. Ketika al-muslimatu faizatun di sini saya awali dengan kana wa akhwatuha, apakah kana di sini bentuknya masih seperti ini? Ingat keterangan tadi, bila kita dapati fi'il, kemudian setelah fi'il itu ada isim sesudahnya, maka fi'il itu harus memperhatikan apa? Jenis isim sesudahnya. Jika isim itu berjenis mudzakkar, maka fi'il itu harus mengacu kepada dhamir huwa. Bila isim itu jenisnya apa? Muannats, maka fi'il itu harus mengacu kepada dhamir hiya. Al-muslimatu muannats atau mudzakkar? Muannats. Maka fi'ilnya kana dan saudara-saudaranya seperti yang tadi telah saya sampaikan, dia adalah bentuknya apa? Fi'il. Dia adalah berbentuk apa? Kata kerja. Maka kita harus mentasrif kana tersebut. Mentasrif kana ini, ya, sampai pada dhamir hiya. Kana, kanu, kanat. Maka ketika al-muslimatu faizatun jumlah ismiyah mubtada khabar ini hendak saya masuki kana wa akhwatuha, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis mubtada tersebut. Ya, jenis mubtada tersebut itu harus kita pahami baik-baik. Kalau kita tidak paham, kita akan salah di dalam mengambil bentuk kana dan saudaranya. Maka berubahlah dia menjadi apa? Saudaraku dan saudariku. Perhatikan baik-baik. Berubah dia menjadi kanat. Ya. Jadi kanat terus apa? Al-muslimatu. Jadi kanat al-muslimatu, atau untuk memudahkan kanatil
muslimatu, ya. Kemudian apa tadi? Fa na'am izatan, ya. Karena dia sebagai apa? Saudaraku dan saudariku, sebagai khobaru kana. Jadi dia harus mengalami perubahan, ya. Begitu pula seterusnya. Dan ingat, sama dengan kaidah di dalam jumlah fi'liyah, bahwa fi'il, ya, tidak mengikuti kata sesudahnya, isim sesudahnya dari sisi apa? Bilangan. Cukup dari sisi apa? Ya, jenis. Termasuk, ya, kana dan saudara-saudaranya. Nah, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, itulah pembahasan tentang apa? Kana, dan kita bisa melihat bentuk dari saudara-saudara kana di halaman 106, ya, 107. Di sana ada kana, di sana ada laisa, di sana ada dhalla, bata, shara, ya kan? Kemudian asbaha, mazala, mangfakka, dan seterusnya. Ya, sama ya fungsinya, yaitu merofakkan isim dan juga menasabkan apa? Khabar. Dan di halaman 107, saudaraku dan saudariku seiman, di sana penyusun memberikan penjelasan kepada kita tentang pembagian isimnya kana, ya, pembagian isimnya apa? Kana, yang sebelum dimasukkan kana, dia adalah mubtada dan khabar. Ada bentuknya ismu kana zahirun, dan ada bentuk ismu kana dhamirun, sebagaimana contoh yang telah disebutkan oleh penyusun. Dan yang harus kita ingat, ya, saudaraku dan saudariku seiman, ya, di halaman 106 bagian atas, ya, di sana diterangkan yang membuat, ya, mubtada dan khabar berubah bukan saja kana, akan tetapi semua lafaz yang berasal dari kana dan saudara-saudaranya, baik bentuk fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, bentuk fi'il amarnya, bentuk masdarnya, bentuk isim fa'ilnya, dan bentuk-bentuk yang lain. Fungsinya apakah tetap sama? Ketika kana dan saudara-saudaranya itu telah mengalami perubahan, tetap sama. Apa? Merofakkan isim dan menasobkan apa? Khobar. Saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, di halaman 109, ya, di sana diberikan, ya, latihan, ya, untuk mengasah kemampuan kita. Sudahkah kita bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan benar, yaitu ismu kana wa akhwatuha. Di sana kita, ya, para, ya, yang belajar, kita diminta untuk memasukkan kana dan saudara-saudaranya ke dalam masing-masing jumlah ismiyah yang telah disediakan, seperti ada al-waladani maridani, al-muslimuna shaimuna, dan seterusnya, ya. Dan ingat bahwa, ya, khobar wajib apa? Berubah i'rabnya menjadi apa? Menjadi mansub, ya, tidak boleh tetap apa? Marfu. Jadi ketika kita menyelesaikan tugas yang ada di halaman 109, yang perlu diingat saudaraku saudariku adalah, ya, perubahan istilah, ya, pada mubtada dan khabar, dan perubahan i'rab pada khabarnya, yaitu khabaru kana wa akhwatuha, dari rafa menjadi apa? Saudaraku saudariku, nah, nasab dengan tandanya. Itulah sedikit ilmu yang bisa kita pelajari, ya, dan semoga kita semua diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesabaran, ya, di dalam, ya, mencerna atau memahami atau mempraktekkan ilmu ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayatul irsyad, hidayatul taufik kepada kita semuanya, dan semoga pada saatnya nanti kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada kekurangan,
itu datangnya dari saya pribadi, bisikan-bisikan syaitan, dan saya pribadi mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, dan jika ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan kita dan memasukkan kita semua ke dalam golongan al-abrar, orang-orang yang berbakti kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu sih.